Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Syahrial Utama. Saya adalah mahasiswa dari D3 Manajemen Perhotelan Universitas Airlangga Surabaya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melancarkan tugas akhir saya, dan kepada kedua orang tua saya pastinya, dan keluarga saya, dan juga dosen pembimbing saya yang selalu membimbing saya, dan pada akhirnya tugas akhir saya ini bisa selesai dengan waktu yang sangat baik. Dan juga kepada penguji nantinya juga terima kasih. Sebelumnya tugas akhir saya berjudul Daya Tarik Function Room sebagai penjualan terbesar di Novotel Samator, Surabaya Timur. Di sini saya akan menjelaskan beberapa slide, yang diantaranya saya akan menjelaskan latar belakang, lalu ada sedikit gambar tentang function room yang ada di Novotel Samator, Surabaya Timur, lalu ada rumusan masalah, lalu ada tujuan dan manfaat, dan selanjutnya adalah kajian pustaka, teknik pengumpulan data, cara penyajian data, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja memasuki di slide pertama, yaitu di sini ada beberapa poin latar belakang, yaitu yang pertama, setiap tahunnya jumlah kamar perhotelan di Indonesia itu semakin meningkat berdasarkan data dari PHRI, yaitu Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Yang selanjutnya ada dampak dari MICE, yaitu meeting, incentive, lalu exhibition, dan conference, yang dimana ini adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh hotel untuk konsumen yang membutuhkan. Lalu selanjutnya, semakin berkembangnya departemen di perhotelan dan semakin berkembang pesat, yang sebelumnya hanya beberapa departemen tetapi sekarang punya ruang lingkup yang lebih besar, yang yaitu selanjutnya berbagai macam fasilitas function room beserta harga-harganya. Lalu yang selanjutnya ada pentingnya kerjasama antara departemen di hotel, antara departemen satu dengan lainnya. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran macam-macam function room yang ada di Novotel Samator. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada gambar beberapa macam function room yang ada di hotel. Mungkin bisa para pembaca lihat. Ini gambarannya. Jadi Novotel itu mempunyai sekitar 10 multifunction room, yang dimana satu grand ballroom yang biasa dibuat acara besar, lalu 9 lainnya adalah meeting room yang biasa untuk dibuat acara-acara meeting dari swasta ataupun dari pemerintahan, biasanya dilakukan di sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk rumusan masalah. Ada dua macam rumusan masalah di sini. Yang pertama yaitu apa saja keunggulan function room di Novotel Samator, Surabaya Timur, dan yang kedua adalah bagaimana upaya tim dari Sales and Marketing Department untuk melakukan penjualan function room ini. Selanjutnya adalah tujuan. Ada dua tujuan di sini. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Novotel Samator, Surabaya Timur, dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan tim sales marketing dalam melakukan penjualan function room di Novotel Samator, Surabaya Timur. Dan untuk manfaatnya sendiri yaitu mengetahui kegiatan sales and marketing department khususnya dalam penjualan function room. Dan yang kedua, dapat mengetahui informasi mengenai apa saja keunggulan function room yang dimiliki oleh Novotel Samator, Surabaya Timur, serta upaya tim sales marketing dalam melakukan penjualannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kajian pustaka.
Di sini ada macam-macam poin dalam kajian pustaka. Yang pertama yaitu sales dan marketing. Apa sih sales and marketing itu? Jadi sales dan marketing adalah tim, di mana tim ini mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penjualan di hotel tersebut. Untuk penjualannya sendiri, hampir semua fasilitas mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan penjualannya. Dan dalam sales marketing ada 2 tim. Yang pertama ada sales person. Sales person ini yaitu tim yang lebih fokus untuk melakukan guest relation, pendekatan kepada tamu, bertemu secara langsung untuk menawarkan produk yang ada, lalu membuat trust guest yang dimana nanti bisa menjadi jalinan yang baik dan bisa menjadi keuntungan untuk kedepannya bagi hotel. Lalu yang selanjutnya ada marketing person. Marketing person ini lebih ke belakang layar, yang dimana mereka melakukan promosi melalui media online ataupun offline, membuat pamflet atau promo-promo hotel mungkin. Jadi lebih ke belakang layarnya. Selanjutnya ada 5 poin penting dalam penjualan di sales marketing. Yang pertama adalah loyalitas konsumen, lalu ada kepuasan konsumen, citra, kualitas, dan nilai. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah visi misi Novotel Samator Surabaya Timur. Di sini visinya yaitu perusahaan yang paling diidamkan terus tumbuh dan berkembang dengan mendayagunakan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Untuk misi, berintegrasi dan berkomitmen terhadap HSI, Health and Safety Environment, terhadap itu, dan GCG, Good Corporate Government. Dan Novotel Samator Surabaya ini berdiri tepatnya pada tanggal 27 November tahun 2017 lalu. Beralamat di Jalan Raya Kedung Baru, nomor 26 hingga 28 Surabaya Timur. Dan untuk tipe kamarnya, Novotel mempunyai berbagai macam tipe kamar. Yang pertama ada superior room, lalu ada deluxe room, lalu ada king bed suite room, dan ada executive suite room, di mana dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada untuk 1 bed, 2 bed, dan 3 bed. Dan Novotel Samator ini adalah nama brand yang dia ada dalam naungan jaringan hotel internasional terbesar di dunia, yaitu Accor Group. Dan Novotel adalah salah satu nama brandnya. Di Accor sendiri mempunyai lebih dari 100 hotel di seluruh dunia yang punya berbagai macam nama. Jadi Novotel masuk dalam naungan Accor Group, hotel internasional. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Di sini ada 4 macam saya melakukan teknik pengumpulan data. Yang pertama dengan wawancara atau interview, di mana saya mewawancarai salah satu atau beberapa orang dari tempat saya magang di sales and marketing, di mana saya bisa mendapatkan informasi yang lebih fakta dan akurat dengan melakukan interview dengan mereka. Lalu selanjutnya ada observasi. Jadi observasi ini saya langsung melakukan riset secara langsung di tempat saya magang untuk mendapatkan informasi mengenai Novotel Samator Surabaya Timur. Lalu yang selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi di sini saya meminta izin kepada pihak hotel untuk bisa diberi dokumentasi yang asli dari mereka untuk saya lakukan sebagai tugas akhir. Dan yang terakhir dengan kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber buku yang ada. Untuk teknik penyajian data sendiri, data ini disajikan dalam bentuk penjelasan disertai dengan deskripsi mengenai data tersebut yang diperlukan. Inti dari presentasi yaitu pembahasan. Di sini akan saya membahas 2 macam pembahasan yang ada di rumusan masalah. Yaitu pembahasan pertama saya membahaskan tentang keunggulan function room di Novotel Samator Surabaya Timur. Jadi di Novotel sendiri mempunyai 10 macam multifunction room, di mana dibagi menjadi 1 grand ballroom dan 9 meeting room.
dan dengan luas dan kapasitas beragam sesuai dengan kebutuhan para konsumen nantinya ketika memakai. Dan untuk itu selanjutnya ada direct access. Yang dimaksud di sini adalah direct access di mana multifunction room kami sangatlah mudah untuk diakses tanpa harus jauh-jauh naik beberapa lantai. Jadi hanya dengan setelah dari parkiran langsung bisa menuju ke tempat yang dituju. Lalu selanjutnya yaitu mempunyai tinggi ceiling 6,5 meter, dan itu membuat suatu keunggulan yang sangat besar untuk function room kami, di mana function tersebut lebih terlihat luas dan lebar. Dengan ditambah function room kami sama sekali tidak memiliki tanpa adanya sanggan atau cagak, yang dimana itu membuat function room kami sangatlah terlihat luas. Selanjutnya ada fasilitas digital yang sudah dilengkapi seperti sound system yang terbaru, lalu LCD screen dan sebagainya. Lalu ada ruang VIP guest, di mana kalau misalkan dari pihak customer melakukan suatu kegiatan dan ada tamu spesial dari mereka seperti VIP guest, kami sudah menyediakan ruangan tersebut. Lalu bisa menampung hingga 3.000 atau lebih orang, tergantung dari pemakaian. Ini berlaku untuk grand ballroom. Lalu dilengkapi dengan musola yang sangat luas dan mempunyai foyer. Foyer itu adalah halaman di luar dari meeting room. Jadi di mana foyer kami sangat luas dan ini sangat bisa digunakan ketika ada lunch mungkin atau dinner atau break time. Di situ bisa ditata tanpa harus ditata di restoran ataupun di tempat lainnya. Jadi sangat mudah sekali. Dan selanjutnya yaitu manfaat kegunaan dari function room. Yang pertama adalah bisa untuk lunch atau dinner. Jadi selain melakukan rapat, mungkin rapat kerja, di sela-sela rapat bisa dilakukan lunch and dinner. Hal itu yang membuat bisa semakin dekat antara rekan satu dengan rekan lainnya. Yang kedua ada diskusi, di mana diskusi ini sangatlah penting, di mana bisa melakukan pertukaran pikiran. Lalu ada waktu untuk bersantai juga, jadi pasti ada waktunya untuk break time juga agar bisa merefleksasi pikiran. Lalu selanjutnya untuk workshop, jadi untuk melakukan suatu kegiatan presentasi juga bisa. Lalu untuk lakukan brainstorming, ini juga sangatlah penting, di mana kegiatan ini juga sangat bermanfaat untuk melakukan atau mendapatkan ide yang kreatif dan solutif. Baik, selanjutnya yaitu upaya sales marketing dalam melakukan penjualan function room di Novotel Samator, Surabaya Timur. Upaya-upaya mereka yang pertama ada guest relation, di mana guest relation ini adalah sesuatu kegiatan yang melakukan pendekatan langsung kepada customer, yang dimana hal ini sangatlah penting agar bisa menjadi kerjasama yang baik untuk kedepannya. Lalu melakukan penjualan secara online, melakukan dengan sosial media ataupun digital lainnya. Selanjutnya mengetahui apa keinginan konsumen dan melakukan riset segmentasi pasar. Ini sangatlah penting karena kita sebagai yang melakukan penjualan harus tahu apa sih keinginan dari customer kita itu, dan maka dari itu kita lakukan segmentasi pasar untuk biar tahu dan fokus dalam melakukan penjualan. Dan yang terakhir yaitu menjadikan customer antara keinginan menjadi suatu kebutuhan. Lalu di sini saya menjelaskan macam-macam cara yang baik dalam meningkatkan penjualan. Yang pertama pastinya melakukan research. Riset ini kita melakukan riset agar penjualan kita tuh fokus dan bisa mendapatkan target yang ditentukan. Yaitu selanjutnya pembagian segmentasi pasar. Di sini pembagian segmentasi pasar juga sangatlah penting agar penjualan bisa dilakukan dengan fokus dan berhasil. Lalu ada factsheet. Factsheet ini di hotel membuat suatu lembaran gitu, satu lembar mungkin, di mana di situ terdapat
lengkap informasi mengenai hotel tersebut, yang itu mempermudah dan bisa membuat nilai positif untuk customer. Selanjutnya melakukan promo-promo, itu pasti melakukan promo mungkin di media online ataupun offline, itu harus dilakukan juga. Yang terakhir, ini mungkin bisa dibilang sebagai bonus, mengundang atau bekerja sama influencer terkenal agar hotel kita semakin dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini ada beberapa poin kesimpulan. Yang pertama adalah keunggulan dari function room sendiri adalah hal yang sangatlah penting untuk kedepannya, dan keunggulan function room juga punya nilai yang lebih untuk dipakai customer ke depannya. Lalu pastinya menjaga dan controlling, dalam hal ini adalah tanggung jawab besar bagi pihak manajemen hotel agar yang sudah dibangun tetap menjadi yang terbaik dan bisa dipakai untuk customer di kedepannya. Lalu tidak ada kata mudah dalam melakukan sebuah penjualan. Pastinya dibutuhkan strategi, pengorbanan, serta waktu yang dibutuhkan. Lalu function room juga, adanya function room sendiri adalah fasilitas yang mungkin sekarang sangat dibutuhkan oleh customer, yang dimana banyak sekali melakukan sebuah kegiatan memerlukan fasilitas yang lengkap dengan paket harga yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Hal itu yang menjadi poin penting juga di sini. Baik, selanjutnya yaitu saran. Di sini ada 2 saran. Yang pertama, pastinya pihak hotel harus dapat menjaga dengan sangat baik fasilitas yang ada, terutama di function room-nya, agar customer kedepannya bisa menggunakan lagi dan lagi, maupun customer lama yang sudah pernah menggunakan bisa repeat untuk melakukan kegiatan di sana. Lalu pastinya controlling dan dijaga dengan baik oleh pihak hotel adalah pokok utama dalam saran di sini. Baik, di sini saya melampirkan kartu konsultasi dari tugas akhir saya. Jadi seperti ini bentuknya. Baik, sudah di akhir presentasi saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang lengkap atau kurang lancar, saya pribadi mohon maaf jika terjadi kesalahan tersebut. Dan semoga paparan yang saya jelaskan di sini sangat bisa diterima oleh teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian presentasi dari saya. Tetap jaga kesehatan dan stay safe dan stay healthy. Terima kasih. Saya Rizal Syariah Utama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.